lihat domba lahiran dan dombanya bukan sembarang domba. Makanya jalur yang dilewatin juga cukup sulit sih kalau buat mobil biasa. Dan sekarang akhirnya saya ditemenin sama teman-teman TDI Garut. Kita cabut lihat domba lahiran. Ini dia bukti pentingnya domba tangkas Garut. Ibarat kata kalau ibu-ibu mau ngelahirin, pasti di rumah sakit yang nungguin cuman suaminya. Tapi kalau di sini 1 ekor domba betina ditungguin sama bapak-bapak hampir sekampung. Karena memang domba tangkas ini masyarakat, apalagi yang punya Bapak Pak Ato, agak harap-harap cemas. Dan harap-harap cemasnya lagi, pengennya sih yang keluar nanti jantan. Karena nilai ekonomis kalau yang jantan lebih tinggi dibanding yang betina. Domba Garut akan mengalami masa 150 hari kehamilan pasca proses perkawinan. Setelah 5 bulan, maka domba Garut betina akan melahirkan. Selain bibit pejantan yang bagus, bibit dari domba Garut betina pun harus dipilih yang dalam kondisi terbaik. Karena gen betina akan lebih dominan pada anakan domba yang nantinya akan dijadikan domba aduan dalam uji ketangkasan. Udah mulai keluar, tapi sedikit. Air ketubannya udah pecah. Oh, itu. Nah, iya, mahal. Harapan agar anakan domba dapat lahir dengan selamat menjadi harapan terbesar dari semua yang menunggu proses kelahiran hari ini, termasuk saya. Dan akhirnya, semua penantian terbayar lunas. Seluruh perasaan bercampur aduk setelah semua perjalanan untuk menyaksikan langsung proses alam ini. Serius, ini saya rasanya terharu, bahagia. Nih, anaknya selamat, sehat, dan sekarang lagi belajar berdiri nih dia. Dan tadi udah kelihatan bahwa dombanya jalu atau laki-laki. Oke, ibunya galak. Oke, maaf. Akhirnya bisa berdiri juga. Sini sayang, coba jalan ke tantemu. Sini. Domba Garut adalah domba warisan leluhur orang Sunda. Domba Garut berasal dari indukan 3 jenis domba, yaitu domba lokal Garut, domba Marino asal Spanyol, dan domba Kapstad dari Afrika. Gemesin banget. Ya ampun, ini domba-dombanya gemesin banget, serius. Saya pengen bawa pulang. Tapi ini domba Garutnya nggak semuanya bisa dipakai untuk ketangkasan. Jadi yang biasanya dipakai cuman yang jantan, dan nggak semua jantan juga bisa dipakai ya Pak ya. Harus dilihat pertumbuhan tanduknya itu sempurna nggak. Kalau yang seperti ini sempurna, bisa dipakai nanti pas besarnya untuk ketangkasan. Dan kalau menurut kepercayaan masyarakat Garut, dilihat juga dari ekornya. Kalau misalnya tumbuh jantan ekornya agak miring atau bengkok gitu, itu nggak bisa dipakai untuk ketangkasan. Setiap perjalanan harus ada cerita yang berbeda. Jika biasanya bercerita tentang dunia kuliner, kali ini mari bercerita tentang reparasi tanduk domba. Ini reparasi tanduk. Jadi kalau tanduknya kiri kanan ada yang nggak sama, penyebabnya bisa aja pas kecil tidurnya misalnya terus ke kanan. Jadi tanduk yang kanan bengkok tuh. Nah ini dibenerin dengan cara dibakar kemudian ditarik. Tapi bakarnya itu tadi saya ngeliatnya agak-agak ngilu pas ditarik. Tapi aman karena udah dikasih deterjen sama kecap.
Itu fungsinya supaya pas dibakar, tanduknya ini nggak keropos, jadi nggak patah. Selain untuk alasan kesehatan, proses reparasi tanduk juga bertujuan untuk menyeimbangkan bentuk tanduk akan menjadi presisi kiri dan kanan. Proses reparasi tanduk juga hanya bisa dilakukan pada domba dengan usia tertentu. Jika melewati batas usia maksimal, dikhawatirkan proses reparasi akan mengakibatkan domba mengalami kerusakan syaraf dan trauma. Jadi reparasi tanduk domba ini nggak bisa sembarangan, harus orang yang sudah ahli, kalau nggak salah-salah bisa patah tanduknya. Dan ini juga ilmu untuk membenarkan tanduk domba itu udah diwariskan secara turun-temurun. Jadi dari abang, kemudian bapaknya, buyutnya, kakeknya, semuanya yang ngajarin ini semua. Pagi hari adalah waktu yang paling tepat untuk mengajak domba tangkas untuk berolahraga. Dan kali ini saya akan berenang bersama domba Garut. Jadi ini adalah proses untuk treatment domba. Ini adalah proses untuk supaya dia ngelatih kaki-kakinya itu untuk kuat. Karena domba nggak bisa berenang, jadi harus kita pegangin kepalanya. Dan untuk ngerendamnya juga harus di air yang agak dalam seperti ini. Tapi kalau kayak gini kesulitannya adalah seperti tadi. Baru awal turun, heboh dombanya. Oh. Oke bro, lanjut berenang. Biasanya domba-domba ini akan dibawa untuk berenang sekitar 2 kali dalam seminggu dengan waktu maksimal sekitar 2 jam. Setelah selesai, domba ini akan langsung dimandikan sampai bersih. Tapi tidak hanya dimandikan saja, domba-domba ini pun akan dispa dengan ramuan rempah-rempah sambil dipijat. Badannya wangi, sama sekali nggak bau domba loh. Baunya tuh kayak bau rempah-rempah, tadi tuh campuran jahe, kemudian lada, macem-macem. Jadi fungsinya bukan hanya untuk membersihkan, tapi biar dombanya juga abis berendam, dingin tadi dimandiin. Nah, badannya hangat. Ini abis dikasih rempah, kudu dipijet-pijet biar manja ya. Domba Garut memang benar-benar domba istimewa. Setelah mendapatkan proses reparasi tanduk, sesi olahraga renang, dan juga spa rempah-rempah, kali ini sebagai pelengkap proses perawatan, domba-domba akan diberi vitamin agar kesehatannya prima dan maksimal. Domba-domba ini memang serius dirawat dengan sangat telaten, karena nantinya biasanya domba-domba ini diikutin dalam lomba adu ketangkasan. Jadi biar sehat, kemudian juga nilainya nggak sembarangan ini. Tadi pas mandiin, itu kayak pas kelelep, kayak lagi ngelihat mobil kelelep. Harganya ratusan juta. Jadi disayang-sayang. Saya juga sepertinya udah jatuh cinta nih Pak. Boleh saya bawa pulang? Boleh ya? Boleh, bayar 200 juta tapi.